Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nurizati, mahasiswi IAIN Tulungagung, jurusan Manajemen Bisnis Syariah 1E. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester, menjawab pertanyaan dari dosen Bu Asna Andriani, mata kuliah Studi Al-Quran dan Hadis. Urgensi studi Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, untuk memahami kandungan Al-Quran. Yang kedua, untuk mengetahui cara dan gaya serta metode yang digunakan oleh para musafir dalam menafsirkan Al-Quran. Yang ketiga, untuk mengetahui persyaratan-persyaratan dalam menafsirkan Al-Quran. Yang keempat, sebagai senjata dan tameng untuk menangkis tuduhan dan keraguan pihak lawan yang menyesatkan tentang isi kandungan Al-Quran. Apa yang terjadi apabila tidak memahami studi Al-Quran dan hadis? Yang pertama, seseorang tidak akan mungkin dapat menafsirkan Al-Quran dengan benar karena tidak tahu syarat-syarat yang dibutuhkan ketika menafsirkan. Yang kedua, seseorang tidak bisa membedakan golongan surah Makkiyah dan Madinah. Yang ketiga, tidak bisa membaca Al-Quran dengan metode baik dan benar. Al-Quran sebagai mukjizat karena yang pertama, Al-Quran terpelihara keasliannya hingga hari kiamat nanti. Yang kedua, Al-Quran adalah pelengkap kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, Al-Quran mencakup berbagai aspek kehidupan yang dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Yang keempat, Al-Quran diturunkan Allah dan langsung dipelihara olehnya. Yang kelima, Al-Quran tidak turun sekaligus tetapi berangsur-angsur. Kenapa terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran? Karena perbedaan pendapat di kalangan ulama dan sahabat sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Perbedaan dalam menentukan makna yang tepat mengakibatkan perbedaan penafsiran. Kata-kata dalam Al-Quran juga mengandung makna yang bertolak belakang sehingga lahir perbedaan dalam menentukan ketetapan hukum. Apa yang kita lakukan ketika menghadapi perbedaan pendapat dalam penafsiran, yaitu kita menganalisis terlebih dahulu jawaban kita terlalu mencondong ke pihak mana. Kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Para ulama yang berpendapat pasti mempunyai dasar-dasar penafsiran. Asbabun nuzul adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Apa yang disebut dengan asbabul nuzul makro? Asbabul nuzul makro adalah asbabul nuzul yang bukan hanya berupa peristiwa atau pertanyaan yang melatar belakangi turunnya Al-Quran, tetapi juga menyangkut kondisi sosio-historis yang melatar belakangi turunnya ayat. Apa yang disebut dengan asbabul nuzul mikro? Asbabul nuzul mikro adalah asbabul nuzul yang sering ditemukan dalam khasanah ilmu tafsir tradisional yang berkembang sejak abad 2 Hijriah. Contohnya terdapat dalam surat Al-A'la ayat 14 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Ayat ini dijadikan sebagai dalil zakat. Apa yang disebut dengan nasi dan mansuh? Nasi adalah dalil syara yang menghapus suatu hukum, sedangkan mansuh adalah hukum syara yang telah dihapus. Sebagai contoh dalam yang pertama, ayat Al-Quran dimasukkan dengan Al-Quran. Contohnya seperti ayat 65 yang dimansuhkan oleh ayat 66 dari surah An-Anfal. Contoh yang kedua adalah Al-Quran dimasukkan dengan As-Sunnah, yaitu ada dua jenis. Yang pertama, Al-Quran dimasukkan dengan sunnah hadis mutawatir. Yang kedua, Al-Quran dimasukkan dengan sunnah hadis atau ahad. Contoh yang ketiga adalah As-Sunnah dimasukkan dengan Al-Quran. Contoh ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah 144. Contoh keempat yaitu As-Sunnah dimasukkan dengan As-Sunnah.
Contohnya seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "Dahulu aku melarang kamu dari berziarah kubur, maka sekarang hendaklah kamu berziarah kubur." Hadis riwayat Muslim. Dengan penjelasan di atas, jelas bahwa dalam Al-Quran ada nas atau ayat yang menghapus hukum yang sudah ada sebelumnya, dan mansukh atau ayat yang dihapus hukumnya atau lafaznya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.